Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk bisa membahas tentang peradaban Islam pra-kemerdekaan. Pertama yang ingin saya bahas, teori kedatangan Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi, pada masa kekhilafahan Islam di tanah Arab. Kekhilafahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya, sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa. Pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Lalu di daerah-daerah manakah para pedagang, para ulama itu berlabuh di Indonesia ini? Salah satunya ialah di Jawa. Di Jawa Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah
Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya masjid gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gua Tolo. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Perlu digarisbawahi, kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Terus yang terakhir, agama dan kekuatan politik masa kolonialisme. Terjadi perkembangan dinamis menyangkut relasi agama dan politik ini. Dulu pada masa kolonial, agama berperan ganda sebagai legitimasi kolonialisme sekaligus kritik sosial. Banyak tokoh agama, Muslim khususnya, yang bekerja dengan pemerintah kolonial. Tetapi pada saat yang bersamaan juga banyak di antara mereka yang menjadi pengkritik dan pemberontak kolonial. Pada zaman Orde Lama, Presiden Soekarno di satu sisi mengakomodasi tokoh-tokoh Muslim khususnya dari Nahdlatul Ulama, tetapi pada waktu yang bersamaan melibas tokoh-tokoh Muslim lain khususnya dari Masumi yang kontra dengan kekuasaannya. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto tidak melirik kelompok Islam meskipun pada awalnya mereka digandeng untuk mengantarkan jalan kekuasaan. Pak Harto lebih tertarik menggandeng kelompok Abangan Kejawen dan kalangan militer. Baru pada awal 1990-an ia tertarik melirik Islam dengan menggait kelompok kelas menengah teknokrat di bawah bendera ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Setelah terjadi friksi dengan sejumlah petinggi militer, Pak Harto dulu juga tidak memberi ruang gerak secuil pun untuk perkembangan Islam politik, meskipun mendukung gerakan Islam kultural yang apolitis. Setelah Pak Harto tumbang pada 1998 karena kebebasan berekspresi dan berserikat yang dulu ditutup rapat kini pun dibuka kembali lebar-lebar. Akibatnya Indonesia seperti kebanjiran kelompok-kelompok Islam ekstrem konservatif. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, beribu kata maaf. Jika ada kaca yang pecah, jangan disimpan dalam lemari.
Jika ada kata-kata yang salah, jangan laporkan saya ke Pak Polisi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.